Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin jamaah Syahril Quran yang berbahagia. Mantan Direktur Pengajian Islam Internasional Dr. Ismail Rajab Al-Faruqi, beliau menyatakan bahwa kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan termasuk 3 hal besar yang harus dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuklah bangsa Indonesia. Akan tetapi hadirin, bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan kebodohan? Bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan keterbelakangan? Bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan kekufuran? Bahkan kemiskinan bisa mengakibatkan negeri hancur berantakan. Apakah kita rela negeri tercinta ini hancur begitu saja gara-gara kemiskinan dan kesenjangan sosial? Sungguh tidak. Apa guna kita dirikan sholat kalau harta tidak menjadi sehat? Apa guna kita beribadah kalau kita tidak memegang amanah? Dengan judul peran zakat sebagai solusi pemberantasan kemiskinan umat. Sebagai rujukan syarat kami ini, mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Aku berlindung padamu ya Allah dari godaan-godaan setan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, karena doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dewan juri yang terhormat, hadirin jamaah Syahril Quran yang diberi rahmat, jika kita mengkaji lebih dalam, pada awal ayat tersebut terdapat kata hud, menunjukkan sigat amr yang merupakan suatu perintah dan mengisyaratkan agar dibentuknya lembaga pengelolaan zakat secara profesional dan proporsional. Pada asalnya suatu perintah menandakan suatu kewajiban. Dengan demikian, wajib bagi saya, saudara-saudara, dan seluruh insan-insan yang beriman untuk selalu mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta menunjukkan rasa taat kepada Rasul sang pemimpin umat. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin jamaah Syahril Quran yang berbahagia. Lalu apa yang dimaksud dengan zakat? Zakat secara bahasa berarti suci, bersih, tumbuh dan berkembang. Sedangkan menurut istilah Dr. Yusuf Qaradawi yang dikutip dalam ensiklopedinya Hukum Islam jilid 6 halaman 1985 menjelaskan bahwa zakat adalah suatu harta yang ditentukan oleh Allah untuk membagikannya bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Lalu bagaimana usaha pemerintah untuk mengoptimalkan pembayaran zakat? Alhamdulillah, kita patut mengacungkan jempol dengan usaha pemerintah yang berhasil membentuk badan amil zakat. Dengan usaha pemerintah tersebut dapat diharapkan ekonomi umat semakin kuat, kesejahteraan rakyat semakin meningkat, bahkan negara pun akan aman dan penuh rahmat. Namun sayang, seribu sayang, kenyataannya di negara kita masih banyak masyarakat yang belum sadar untuk membayar zakat. Padahal uangnya berlipat, tapi peliknya laksana korun yang bermental bejat.
Astagfirullah. Tidak peduli dengan nasib rakyat yang hidupnya hampir sekarat. Jika keadaannya seperti itu, bukan pemerataan ekonomi yang didapat umat, yang ada hanyalah Jawa Timur, Jawa Timur. Jawa Barat, Jawa Barat. Yang makmur bertambah makmur. Yang melarat bertambah melarat. Padahal Rasulullah SAW sudah mengancam pada sabda yang berbunyi, laisal mu'minuna alladhi yashba wa jarja'i ila jambi. Bukan termasuk orang mukmin orang yang hidupnya kenyang sendirian sementara tetangganya hidup dalam kelaparan. Lalu kepada siapa zakat ini dibagikan? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafatin qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wabnis sabili fi sabilillah fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, untuk orang-orang berhutang, untuk mereka yang sedang berada di jalan Allah, ya, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan juri yang terhormat, hadirin jamaah syaril Quran yang diberi rahmat, berdasarkan ungkapan Syekh Asy-Syanqiti dalam kitab Adwaul Bayan jilid 2 halaman 709 menerangkan bahwa tujuan zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat bagi orang-orang yang hidup dalam ketidakcukupan. Selanjutnya ayat tersebut menurut ilmu balaghah, kata innama merupakan adatul qasar yang memiliki fungsi untuk mengkhususkan sesuatu, yaitu lil fuqara'i wal masakin, yang artinya zakat hanyalah diperuntukkan bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan orang-orang yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 tadi. Demikianlah penafsiran Imam At-Tabari dalam kitab At-Tabari di 10 halaman 162. Adapun fakir miskin sebagai prioritasnya, dengan kata lain Allah mengharapkan supaya harta itu tidak bergulir dari tangan si kaya ke tangan si kaya saja, tidak dinikmati si kaya saja, tidak dirasakan si kaya saja, namun dirasakan dan dinikmati si miskin juga. Inilah konsep Islam dalam upaya untuk memberantaskan kemiskinan umat. Mengapa demikian hadirin? Karena di dalam harta orang kaya Allah sudah menitipkan bagian untuk orang fakir miskin. Jadi konglomerat yang tidak mau berzakat tidak ada bedanya dengan perampok yang jahat, pencuri keparat, dan koruptor sang pengkhianat. Gayanya laksana malaikat, padahal kenyataannya penindas dan perampok hak-hak rakyat. Dasar biadab. Dengan demikian dari uraian yang telah kami sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa zakat adalah merupakan kewajiban yang syariat yang harus ditunaikan. Dengan berzakat jiwa dan harta akan bersih dan mengalami kesucian. Hidup pun akan aman dan nyaman, serta kesejahteraan rakyat pun akan mendapatkan pemerataan. Mungkin sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kami tutup dengan salam, mari kita dengarkan sebentar lagu yang kami bawakan. Wahai sahabat orang beriman, membayar zakat jadikanlah teman. Walaupun berat tak perlu berat, beras dan uang jadi pemeran. Semuanya. Wahai sahabat orang beriman, membayar zakat jadikanlah teman. Kalaupun benda tak perlu heran, beras dan uang jadi pemeran. Akhirul kalam,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang gemuruh. Hadap kiri.